Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saskia SP dari program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan menayangkan video telah saya buat dengan tema auditing dan profesi akuntan publik. Pada saat saya presentasi, bila ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, Anda dapat menanyakannya kepada saya pada akhir presentasi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama itu yang ada pengertian auditing. Secara umum, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, konsep auditing. Konsep auditing terbagi menjadi 5. Yang pertama, bukti. Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan. Di antaranya yaitu dengan cara berdasarkan informasi dari pihak lain, dihasilkan dari intuisi, pemikiran asumsi yang diterima, pengalaman yang sering terjadi dan merupakan hasil praktik. Yang kedua, kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsep ini berdasarkan adanya isu pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab. Tanggung jawab di sini yang dimaksud yaitu tanggung jawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan yang wajar. Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas, tidak memihak, tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan hasil operasi dari aliran kas yang wajar. Yang keempat, independensi. Independensi yaitu sikap yang dimiliki auditor untuk memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksanya. Dari pembuat dan pemakai laporan-laporan keuangan, konsep independensi berkaitan dengan independen terhadap pribadi auditor secara individual dan independen pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi. Dan yang kelima, etika perilaku. Etika dalam auditing berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seseorang auditor profesional yang independen dalam melakukan audit. Nah, penggunaan laporan keuangan yang audit mengharapkan auditor untuk melaksanakan audit dengan integritas, independensi, dan objektivitas. Pembahasan selanjutnya yaitu timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Perkembangan profesi akuntan publik pertama kali pada tahun 1970-an dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan. Akuntan publik merupakan seorang akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan diakui secara publik dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa laporan keuangan secara suatu perusahaan. Nah, berikut jabatan seorang akuntan publik diantaranya. Pertama, melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan yang mana telah disusun oleh akuntan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dapat membantu perusahaan dalam pelaporan perpajakan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti SPT tahunan yang tidak valid dan tax
amnesti. Yang ketiga, dapat memeriksa laporan kepemilikan akan aset perusahaan sehingga menghindari adanya penyitaan aset dikarenakan aset tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Yang keempat, harus mampu memberikan informasi laporan keuangan perusahaan dibuka secara go public atau dibuka secara umum. Yang kelima, harus bisa memberikan solusi atas kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe auditor. Auditor atau orang yang melaksanakan audit itu dikelompokkan atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama, auditor eksternal atau biasa disebut auditor independen. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atau laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditur, investor, calon investor, dan instansi pemerintah terutama instansi pajak. Yang kedua, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah, yang tugas pokoknya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Meskipun banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun yang disebut sebagai auditor pemerintah hanya yang bekerja di BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terus yang bekerja di BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan instansi pajak saja. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal ini adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Yang umumnya pemakaian jasa auditor internal ini adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan. Selanjutnya penjelasan berikutnya yaitu jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan dalam 3 golongan kelompok, yaitu jasa asurans, yang kedua jasa asetasi, dan yang ketiga jasa non-asurans. Pembahasan yang terakhir, standar profesi akuntan publik. Standar profesi akuntan publik disingkat sebagai SPAP adalah modifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada 5 standar profesional yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Yang pertama, standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Yang kedua, standar asetasi. Standar asetasi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah pemeriksaan, yang kedua review, yang ketiga prosedur yang disepakati. Yang ketiga yaitu standar jasa akuntan. Standar jasa akuntan dan review ada memberikan rangka untuk fungsi non-asetasi bagi jasa akuntan publik mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat, standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Dan yang kelima, standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu kantor akuntan publik atau KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang disebutkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institusi Akuntan Publik Indonesia. Itulah pembahasan yang telah saya sampaikan. Bila ada penyebatan kata yang salah, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.